pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang memahami Dominus Litis. Nah, ini adalah sebuah kata-kata yang agak-agak gimana gitu, asing ya? Asing ya. Iya, bukan perkataan perbincangan kita setiap hari. Ya, jadi kita harus benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan Dominus Litis ini. Dan saudara pendengar, sekali lagi saya ingatkan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Silahkan Anda bisa bertanya atau berdialog dan lain sebagainya pada pagi hari ini. Baik, di awal saudara pendengar kita akan mendengarkan dulu penjelasan. Kalau sepengetahuan saya yang disebut dengan Dominus Litis ini adalah sebagai sebuah penguasaan terhadap perkara yang menentukan perkara itu bisa dilanjutkan ke pengadilan atau tidak begitu. Nah, tapi lebih jelasnya kita akan dengarkan penjelasan secara rinci apa sih yang disebut dengan Dominus Litis dan apa yang menjadi benang merah antara Dominus Litis dengan tugas pokok utama dari kejaksaan sebagai penuntut umum. Silakan. Oke. Pertama ini ya, Mbak Ana ya. Siap. Oke, silakan. Kita kenalkan dulu Dominus Litis ini berasal dari bahasa Latin. Nah, Dominus sendiri ini artinya pemilik. Nah, kemudian litis adalah gugatan. Jadi di sini bisa kita artikan asas ini menempatkan penuntut umum selaku pengendali perkara. Kemudian pendek kata dapat kita simpulkan dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan oleh penyidik dalam hal ini kepolisian. Adalah mutlak wewenang penuntut umum atau jaksa. Begitu ya. Kemudian penuntut umum dapat menghentikan pula penuntutan ini dengan alasan tidak cukup bukti. Dengan seperti itu, perkara bisa ditutup demi hukum. Jadi tidak dilakukan penuntutan di peradilan seperti itu. Penentuan perkara ini bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan sesudah melakukan persidangan atau sebelum melakukan persidangan saat penganalisa berkas yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Jadi seperti ini, kepolisian sebagai penyidik itu dalam melakukan penyidikan itu diterbitkan SPDP. Nah, kemudian sudah diterbitkan SPDP itu nanti akan diberitahukan kepada kejaksaan maksimal 7 hari seperti itu. Di kejaksaan nanti akan dilakukan penelitian berkas apabila berkasnya sudah sampai ke kejaksaan. Kalau belum terdapat cukup alat bukti, kemudian kita akan berkoordinasi dengan penyidik seperti itu dan melakukan pengembalian berkas disertai petunjuknya untuk dilakukan melengkapi. Untuk melengkapi kemudian dilakukan perlengkapan berkas dikembalikan kepada kejaksaan seperti itu. Apakah ini mirip dengan restoratif justice, Bu? Kalau dibilang mirip sama restoratif justice sih enggak. Saya sedikit menambahkan dari Mbak Ana tadi ya, Mbak. Jadi konsepnya Dominus Litis itu adalah kita sebagai jaksa yang nantinya di persidangan kita membuktikan perbuatan salah seseorang, dari awal perkara ini kita sudah harus yakin dulu bahwa perkara ini itu bisa disidangkan dan bisa terbukti kesalahan pada diri seseorang tersebut. Nah, itu jadi kita maksudnya Dominus Litis sebagai pengendali perkara adalah di situ. Jadi sejak awal adanya suatu tindak pidana adanya suatu tindak pidana, kita sudah bisa menentukan nih, ini bisa nggak dibawa ke ranah persidangan atau enggak, ya gitu. Mungkin kalau sekarang teman-teman penyidik itu pada awalnya memberikan pemberitahuan, yang mana pemberitahuan itu SPDP itu tadi, ya kan? Itu berdasarkan putusan MK itu selama 7 hari setelah diterbitkannya penyidikan itu harus diberitahukan kepada kejaksaan. Nah, tapi
cara tersebut itu mungkin nampaknya memerlukan waktu yang lama, ya kan? Karena setelah dari kepolisian mereka memberikan pemberitahuan penyidikan, kemudian mereka harus melakukan pemberkasan, terus berkas dikirim ke kejaksaan, terus kita harus meneliti lagi. Nah, itu mungkin memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan suatu perkara. Nah, di mana kemudian asas dominus litis ini akan kembali digodok, maksudnya kembali dikembalikan sebagaimana mestinya, yakni jaksa sebagai pengendali perkara. Akhirnya jaksa ini harus mengetahui perkara tersebut dari awal terjadinya perbuatan tindak pidana. Nah, sehingga jaksa ketika ada terjadi suatu tindak pidana, mereka sudah tahu ini dapat dinaikkan ke pengadilan atau tidak gitu, dapat dipersidangkan atau tidak, seperti itu. Ya, maksud saya ketika jaksa menentukan bahwa perkara ini dapat dipersidangkan atau tidak dapat dipersidangkan, ini kapan menentukannya? Apakah ketika sudah ada sidang pertama atau ketika pemeriksaan berkas? Oh enggak, kalau misalkan menentukannya itu pasti kita berdasarkan dengan alat bukti. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku saat ini, untuk menentukan suatu perbuatan itu dapat disidangkan atau tidak harus terdapat minimal 2 alat bukti. Nah, jadi kita harus melihat suatu perkara tersebut berdasarkan dari minimal 2 alat bukti. Seperti itu. Iya, melihat alat bukti dan lain-lain yang menjadi indikator dari perkara itu bisa maju ke persidangan atau tidak, itu kapan, Mas Aksa? Kalau untuk sekarang ini ada di tahap ketika tahap 1, ketika penyidik mengirimkan berkas perkara. Berkas sudah lengkap, berkas perkara dari penyidik sudah lengkap dikirimkan ke kejaksaan. Ya, betul. Nah, di mana tahapannya yang jaksa dapat menentukan ini perkara bisa lanjut atau tidak lanjut? Setelah dilakukan penelitian, pastinya dilakukan penelitian, sudah cukup 2 alat bukti atau belum. Apabila belum, kita kembalikan kepada penyidik, disertai dengan petunjuk, yang mana petunjuk tersebut harus dilengkapi, seperti itu. Pak Aksa, penelitian itu apakah mencakup penelitian administrasi atau juga penelitian sampai kepada kayak melihat di unsur-unsur pasal seperti itu. Ya, itu dua-duanya kita periksa. Yang satu secara normatif maupun secara formil material. Nah, itu yang saya maksud tadi. Nah, saya mungkin ke Mbak Ayu ya. Oke, Bu. Iya. Bagaimana Mbak Ayu indikator nih supaya para pendengar kita terbuka wawasannya? Apa ada indikator-indikator sebuah perkara itu dapat maju ke pengadilan atau indikator-indikator sebuah perkara itu tidak dapat dimajukan ke pengadilan? Saya jawab, Bu. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh tadi Mas Aksa juga, bahwasanya setelah ini kita mundur sedikit ya, Bu ya. Ya. Jadi setelah polisi mengirim SPDP, ya kan, itu nanti ditunjuk jaksa peneliti, Bu. Ya, setelah ditunjuk jaksa peneliti, berkas masuk tahap 1. Nah, disitulah tahap pra penuntutan kita berjalan. Artinya kita bisa cek di situ, apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi secara material. Material ini dalam arti perbuatan tersangka ini sudah memenuhi pasal yang disangkakan terhadapnya. Terus kemudian ada tadi alat-alat buktinya, apakah sudah mencukupi. Nah, kemudian ada formilnya itu seperti tadi, Bu, yang Ibu sampaikan, administrasi. Nah, di situ setelah berkas masuk tuh kita jaksa peneliti ngecek, Bu, materialnya sesuai nggak, misal di pasal dipasangkan pasal pencurian, apakah perbuatan-perbuatan tersangka ini sesuai sudah belum sama pasal pencurian? Masuk ada indikator pencurian begitu ya? Itu biasanya kita lihat di unsur pasalnya, Bu. Nah, setelah kita cocokkan dengan unsur pasal, di situ kita bisa lihat, memang
perbuatannya tersangka ini memenuhi unsur pasal tersebut. Kemudian ada formilnya tadi, ya administrasinya. Nah, setelah kita jaksa peneliti merasa bahwasanya berkas perkara ini layak untuk kita sidangkan, kita keluarkan P21. Namun apabila kita merasa bahwa masih ada yang kurang dalam berkas ini, kita kembalikan ke penyidik dengan P18 P19 begitu. Nah, setelah kalau semisal P18 19 kita kembalikan kan Ibu. Nah, kalau P21 kita terima. Kita lanjut ke tahap 2. Nah, tahap 2 ini berarti polisi menyerahkan tersangka dan alat bukti barang buktinya kepada kami. Nah, kita cek lagi di situ, Bu. Setelah kita cek baru kita bisa limpahkan pengadilan untuk dapat dikeluarkan penetapan jadwal sidang begitu kira-kira. Nah, lalu setelah itu di mana peran Dominus Litisnya ini? Jadi begitu Bu, peran Dominus Litis itu tadi waktu kita tahap pra penuntutan, dimulai dari tahap pra penuntutan. Nah, waktu tahap penuntutan, ketika kita merasa bahwa berkas perkara itu tidak layak untuk dinaikkan, kita bisa kembalikan. Nah, karena KUHP kita sekarang ini kan menganut asas diferensi fungsional, Ibu. Iya betul. Nah, makanya seperti yang disampaikan Mas Aksa tadi, bahwasanya sekarang ini lagi digodok nih RUU KUHP yang baru. Nah, problem kita sekarang ini, Bu, ketika berkas masuk, kewenangan kita hanya sebatas setelah ada SPDP kita cek, tapi kita tidak bisa langsung ikut serta dalam penyidikan. Artinya kita hanya terima berkas saja dari Pak Polisi, kita cek, hanya sebatas itu. Nah, RUU KUHP yang sedang kita dorong adalah kita jaksa bisa berpartisipasi secara aktif dalam penyidikan. Nah, itu yang saya maksudkan. Begitu. Jadi kalau mau kita lihat Bu, ada beberapa misal kan kita yang membuktikan di pengadilan Bu. Banyak sekali putusan-putusan MK yang membebaskan. Itu di persidangan banyak tuh yang kayak saksi mencabut BAP dan lain-lain. Karena kita kan hanya menerima berkas dan membuktikan. Kita tidak ikut serta di penyidikan awal. Nah, itu yang kadang dilema untuk kita para jaksa, ya kita hanya mentah mendapatkan berkasnya tapi tidak ikut aktif secara langsung waktu penyidikan begitu Bu. Iya, oke. Iya, itu tadi yang ingin saya sampaikan. Karena masih ada ketidaktahuan dari masyarakat kita. Jaksa ini perannya apa aja sih gitu kan setelah adanya berkas penyidikan dari kepolisian begitu. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, lalu sebagai penguasa ya tadi ya, pemilik gugatan, pengendali perkara tadi, di mana kita dapat melihat poin-poin apa yang dapat kita lihat ketika sebuah perkara itu positif dapat kita memenuhi syarat, memenuhi unsur untuk maju ke pengadilan atau untuk tidak maju ke pengadilan. Syarat-syaratnya? Iya. Dari berkas tadi kan kita dari berkas tadi aja kan ya yang kita teliti. Sekarang KUHP kita memang seperti itu Bu, karena tadi asas tadi. Nah, jadi ya berkas itu kita cek tadi. Setelah kita cek materialnya kita berpedoman sama KUHP aja. Ya, misal apakah perbuatan mereka ini udah memang mengarah ke pasal tersebut. Ya kan ada serangkaian perbuatan tuh Bu. Nah, betul. Kita harus cek dulu serangkaian perbuatan mereka ini benar-benar bisa memenuhi unsur pasal enggak? Begitu. Itu kan nanti Pak Polisi kan bikin BAP ya. Nah, itu yang kita cek. Dari BAP itu ya runutannya begitu. Karena kita hanya baik berkas saja kan, bukan makanya itu kita tadi tidak yang ikut saya maksudkan dalam penyidikan secara langsungnya. Seperti itu. Nah, kalau kita merasa jaksa peneliti merasa ini belum memenuhi, kita kembalikan waktu tahap 1. Nah, tadi keluarlah P18 P19. Dengan catatan yang harus dilengkapi. Nah, ada petunjuknya. Ada petunjuknya. Kalau lengkap P21 ya langsung kita tahap 2, kemudian setelah tahap 2 bisa kita limpahkan, keluar penetapan jadwal sidang, kita sidangkan begitu. Berapa lama waktu begitu? Bu. Terbolak-balik saya. Berapa lama waktu penelitian dari pihak kejaksaan itu? Penelitian kita 7 hari, Bu. 7 hari ketika berkas itu tadi harus di P18 P19 itu nambahnya berapa hari lagi? Setelah berkas masuk kita ada waktu 7 hari untuk menentukan sikap.
Menentukan sikap itu artinya ini mau lanjut atau Iya, enggak, iya, iya, nah, oke. gitu kan. Nah, kalau kita merasa sudah belum lengkap katakanlah ya, dalam waktu 7 hari itu kita bisa keluarkan P18 dulu. Nah, nanti 7 hari lagi kita bisa keluarkan P19-nya. Jadi 14 hari totalnya. Cuman kita ambil sikapnya 7 hari. Oke. 7 hari dari awal ya kita ngambil Ya. sikap, kemudian balik atau tidak balik, misalnya balik kita kembalikan lagi. Ya. Nah, berapa kali tenggang waktu untuk mengembalikan berkas itu kepada pihak penyidik? Untuk mengembalikan Misalnya nih, pertama kali datang berkas, Iya. diteliti oleh pihak kejaksaan, ternyata ada kekurangan, dikembalikan lagi, begitu kan? Kemudian setelah itu dikembalikan lagi kepada pihak kejaksaan, diteliti Iya. lagi, masih Ternyata belum masih mencukupi, belum mencukupi ya? mencukupi Ah. persyaratan atau unsur-unsur yang dia maksudkan oleh kejaksaan, lalu dikembalikan lagi. Berapa kali itu, Mas Aksa? Itu Menurut peraturan kita begitu? itu secara tersurat mungkin di KUHAP tidak disebutkan berapa kali ya Bu. Oh begitu, oke. Terus cuma begini, yang intinya ketika berkas itu dikembalikan dan sudah disertai dengan petunjuk dan kita sudah yakin, kita bisa mengambil sikap untuk melakukan P21, menyatakan bahwa berkas tersebut sudah lengkap, seperti itu. Kemudian tapi kalau memang masih belum dilengkapi, ya kita bisa kembalikan lagi kepada penyidik. Karena apa? Ini tadi adalah peran dominus litis kita yang akan bertarung di persidangan, kita yang akan membuktikan. Nah, kalau misalkan memang alat bukti kita dirasa kurang, ya kita tidak bisa menyidangkan. Kalau kita memang yakin alat buktinya kurang ya. Artinya unsur-unsurnya tidak memenuhi Ya, apa yang misalnya dikehendaki oleh pihak kejaksaan ya, gitu. betul. Iya, lalu dikembalikan lagi gitu. Nah, kita tahu kan ya para terdakwa ya. Itu kan mereka menunggu untuk segera. Untuk segera. Tentu dong ada batas waktu begitu. Iya, ada batas waktu. Aneh kan kalau misalnya kita kembalikan, ternyata kepolisian juga mengembalikan lagi, ternyata ada yang tidak lengkap lagi, kita kembalikan lagi, ya itu mungkin ada batas waktu dari kejaksaan sendiri untuk memberikan warning kepada pihak kepolisian atau pihak penyidik. Oh ya, kalau misalkan terkait batas waktu kan secara memang mungkin kalau di dalam KUHP kita nggak ada begitu, tapi ada masa penahanan. Nah, itu dia ya. Ada masa penahanan, memang ada kalanya ada masa penahanan. Nah, ya itu tadi mungkin bisa dibilang itu adalah kewenangan kita, yang mana kalau misalkan memang kita tidak yakin bahwa perkara tersebut tidak bisa disidangkan, ya memang belum bisa disidangkan. Itulah tadi kewenangan dominus litis itu di situ tadi. Nah, karena yang akan maju di persidangan, yang akan membuktikan perbuatan salah seseorang, itu adalah kami sebagai jaksa penuntut umum, seperti itu. Iya, maksud saya apakah kewenangan dominus litis ini juga mencakup kepada pemberian batas waktu bagi penyidik untuk benar-benar melengkapi apa yang unsur-unsur yang dikehendaki oleh pihak kejaksaan? Apakah memang ada permen atau peraturan dari jaksa agung atau bagaimana begitu? Ya, saya jawab ya Bu ya. Oke. Untuk terkait waktu Bu, tadi kan saya sampaikan, ketika kita keluarkan P18, P19 kan 7 hari ya, P18 7 hari, kemudian P19-nya 7 hari, jadi total 14 hari. Nah, ketika sudah kita keluarkan petunjuk tersebut, P19, dalam hal ini penyidik wajib mengembalikan berkas dengan petunjuk yang sudah kita berikan tadi, itu 14 hari. 14 hari, Itu 138 ayat 2 KUHP Bu. Nah, baru setelah penyidik melengkapi tadi petunjuk kita, kan 14 hari itu harus sudah dikembalikan ke kita. Nah, setelah dikembalikan, analisa atau penelitian dari pihak kejaksaan atau jaksa peneliti itu tenggang waktunya berapa lama? Nah, kita kemudian dikembalikan, kita cek lagi 7 hari lagi Bu.
Nah, lalu protapnya, prosedurnya setelah itu baru kita menentukan begitu ya? Iya. Oke. Biasanya itu kalau sudah dikembalikan sama polisi, mereka sudah lengkapi, ya kan, baru kita bisa keluarkan tadi berkasnya lengkap P21, nah baru bisa kita limpahkan ke pengadilan, gitu. Oke. Nah, lalu dalam rangkaian kewenangan dari kejaksaan di unsur dominus litis ini, apakah juga kejaksaan dapat melakukan koordinasi mungkin atau penjadwalan untuk melakukan sidang, atau sidang itu mutlak kewenangan dari pengadilan negeri? Oke. Biasanya kalau terkait dengan penetapan jadwal sidang itu dari pengadilan ya Bu. Oke. Jadi kita tinggal nanti terima penetapannya aja, salinan penetapan dari pengadilan, itu bisa ada jadwal sidang pertamanya misal tanggal berapa, nah itu kita bisa mulainya di situ. Kita biasanya ikut di penetapan jadwal sidang aja. Oke. Mbak Ana, Ibu Ana, ketika sebuah perkara itu kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Ayu, ini kan perkara itu sudah memenuhi unsur ya, memenuhi unsur untuk dapat dilakukan persidangan. Nah, ketika sebuah perkara setelah diteliti oleh pihak jaksa peneliti dan ternyata tidak memenuhi unsur-unsur yang dituduhkan kepadanya, dengan kata lain, perkara itu tidak dapat disidangkan, apa yang bisa dilakukan? Seperti tadi udah dijelaskan, untuk memenuhi P21 harus ada unsurnya ya, unsurnya udah Oke. ada semua. Kalau tidak memenuhi unsur ya kita kembalikan, tidak bisa lagi kita sidangkan, karena nanti kita di persidangan bagaimana kalau tidak cukup alat bukti. Ya, maksud saya bagaimana perannya jaksa ketika meneliti bahwa perkara ini tidak memenuhi unsur, mengembalikan kepada pihak penyidik. Nah, lalu dengan terdakwanya sendiri apa yang bisa kita perankan di sana? Kalau untuk terdakwanya sendiri, kalau belum P21 dalam hal ini, penahanan masih di dalam kepolisian. Ya. Nah, otomatis kalau belum P21, tersangka dalam hal ini masih dalam kewenangan kepolisian seperti itu. Belum diserahkan, diserahkan kepada kejaksaan. Ya. Nah, tapi kan berkas tadi sudah ditelitikan ya oleh kejaksaan. Ketika dia tidak masuk dalam unsur-unsur yang dituduhkan, artinya mutlak nih, jaksa sudah berkesimpulan bahwa perkara ini tidak bisa dinaikkan ke persidangan. Nah, peran dari kejaksaan sendiri berkenaan dengan dominus litisnya ini kepada tersangka tadi. Apakah mutlak ini hanya kewenangannya dari pihak penyidik gitu untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap terdakwa ini? Nah, makanya itu tadi peran dominus litis dari penyidikan harusnya dari kejaksaan ya. Nah, untuk saat ini kan belum ada. Iya. Jadi kalau belum cukup bukti, belum ada unsurnya, dikembalikan aja berkasnya. Iya, berarti sebatas mengembalikan berkas itu aja. Siap. Artinya diberikan catatan bahwa berkas ini tidak memenuhi unsur untuk dinaikkan ke persidangan. Siap, karena P19-nya tidak bisa dipenuhi oleh penyidik. Seperti itu. Oke. Betul. Karena ada kasusnya Mbak. Jadi ketika memang berkas itu sudah dikembalikan oleh pihak kejaksaan ke penyidik gitu ya, bahwa ini tidak memenuhi unsur yang dituduhkan kepadanya. Ya, tapi tadi kan kewenangan kejaksaan kan sebatas mengembalikan ya dan memberikan petunjuk bahwa ini tidak dapat dipersidangkan. Nah, ternyata di pihak penyidik ini masih berlanjut begitu. Nah, maksud saya, adakah kewenangan dari kejaksaan untuk dapat bersama-sama meneruskan atau menindaklanjuti dari berkas yang tidak masuk dalam unsur tadi? Untuk melakukan penyidikan tambahan sih ada kewenangan di KUHP, sudah ada juga untuk kita juga punya kewenangan melakukan penyidikan tambahan. Nah, selain itu juga untuk penyidikan dalam tindak pidana tertentu, kita juga bisa melakukan penyidikan, salah satunya penyidikan terkait perkara tipikor. Kita bisa melakukan penyidikan tersendiri kalau itu. Iya, karena itu ada lex spesialisnya ya yang mengatur. Betul. Nah, mungkin itu tadi kalau misalkan memang sudah dikembalikan dan
harus tetap berjalan perkara ini, kita bisa memintakan kita ya, memintakan penyidikan tambahan, bukan penyidikan tambahan, apa namanya ya? Iya, melakukan penyidikan tambahan sepertinya. Gitu, Pak. Oke. Begini Mas Aksa. Ini berkas ya, sudah dianalisa, sudah diteliti oleh pihak kejaksaan. Diberikanlah ini bahwa ini tidak dapat dinaikkan ke persidangan karena tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya. Nah, dikembalikanlah kepada pihak penyidik begitu ya, dikembalikan kepada pihak penyidik. Nah, setelah dikembalikan kepada pihak penyidik, ketika berkas ini tidak dapat, semestinya apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Semestinya apa? Melepaskah, misalnya ada orang yang sudah ditahan begitu, melepaskah atau apa yang harus mereka lakukan? Oh, yang mereka kan ya kalau misalkan memang unsur menurut kami tidak terpenuhi ya memang tidak bisa disidangkan. Artinya harus menutup kan ya? Iya, harus menutup ke situ. Dapatkah kejaksaan memastikan ketika kejaksaan mengembalikan berkas itu dan berkas itu tidak memenuhi unsur, dapatkah kejaksaan memastikan bahwa itu akan selesai perkaranya? Perkara tersebut akan selesai. Di penyidikan. Bisa. Artinya adakah kewenangan dalam konteks dominus litis ini tadi dari pihak kejaksaan terhadap hal-hal seperti itu? Ada secara SOP juga ada SP3 itu. Apa yang bisa dilakukan oleh kejaksaan? Yang bisa dilakukan oleh kejaksaan yang satu tadi, yang itu tadi bisa memberikan petunjuk bahwa perkara ini tidak layak untuk disidangkan. Sudah diterima oleh kepolisian. Kemudian kepolisian bisa menerbitkan lagi surat perintah pemberhentian SP3 pemerintah penyidikan. Segera setelah itu ya? Segera setelah adanya petunjuk tersebut. Nah, gitu. Iya. Dapatkah kejaksaan memastikan bahwa penerbitan surat penghentian penyidikan itu segera dilakukan oleh pihak penyidik? Kewenangannya itu berkaitan dengan penguasa perkara ini tadi ya. Kita memastikan bahwa SP3-nya ini segera diterbitkan oleh penyidik ya. Iya, kemudian kalau misalnya ada yang sudah ditahan oleh pihak penyidik, baik itu orang maupun misalnya barang dan lain sebagainya, itu setelah dilakukan surat keputusan penutupan perkara itu segera dikembalikan, dipulihkan kembali. Nah, ini perannya kejaksaan. Oh ya. Peran kejaksaan, kita juga pasti sebagai pengendali perkara tersebut akan langsung meminta salinan dari SP3 tersebut. Nah, kemudian setelah SP3 tersebut sudah ada, kita pun juga kembali lagi memeriksa SP3 tersebut melalui nota pendapat. Nah, seperti itu. Itu yang saya maksudkan. Oke. Nah, dengan demikian kan berarti kejaksaan memastikan, benar-benar memastikan dan jadi mengawasi, masih ada benang merahnya begitu. Betul. Jadi bukan hanya ini berkas sudah selesai nih, saya katakan saya sudah tidak mau ambil lagi kejaksaan, kita masih banyak urusan yang lain gitu. Itu maksud saya. Oke. Tetap kita nanti membuat nota pendapat di situ nanti. Artinya ada evaluasi ya, evaluasi, ada monitoring dan ada pengawasan dari pihak kejaksaan ya terhadap tindak lanjut dari berkas yang dikembalikan yang dianggap tidak memenuhi unsur tadi. Betul. Oke, ya. Ini yang patut dipahami ya oleh para pendengar kita. Oke. Lalu kaitannya dengan dominus litis ini, Mas Aksa, Bu Ayu atau Bu Ana. Ketika sebuah perkara yang mungkin ini ada susah kayaknya untuk dibuktikan begitu, tapi memang perkara itu ada gitu dan memang. Nah, apakah pihak dari tersangka itu dapat langsung diperiksa oleh kejaksaan sebelum naik ke pengadilan? Oh iya, kita pasti memeriksa kembali lagi tersangka itu ya. Nah, keterangan tersangka maupun alat buktinya pasti kita cek lagi. Katakanlah misalkan ini pembuktian perkara ini tuh tipis
begitu ya. Oke, iya tipis. Nah, katakan pembuktian perkara itu tipis. Nah, di mana kita melakukan pengecekan nanti pada saat tahap 2. Pada saat tahap 2 kita melakukan pengecekan kembali. Oke. Apakah memang benar keterangan-keterangan yang diberikan, alat-alat bukti yang sudah dihadirkan oleh penyidik. Nah, apabila memang belum cukup, kita bisa melakukan penyidikan tambahan. Bisa meminta keterangan tambahan. Oke. Di situ fungsinya. Itu berarti setelah P21 ya? Setelah P21 bisa. Oke, artinya berikut berkas setelah P21, berkas dan berikut barang buktinya, ya, barang bukti atau Kita orangnya melakukan gitu ya penelitian. diserahkan pada pihak kejaksaan. Iya. Kemudian pihak kejaksaan melakukan penelitian penelitian lagi. lagi. Oke, penelitian lagi sehingga dapat menyusun. Nah, lalu di tahap persidangan, peran jaksa selaku dominus litisnya ini di mana? Peran jaksa selaku dominus litis di persidangan, ya kita gimana bahasanya? Kita sebagai, Susah ya? iya, ya maksudnya, Iya, betul. kita itu yang menghadirkan terdakwa di persidangan, ya kan? Nah, jadi kita juga harus yang bisa membuktikan perbuatan terdakwa di persidangan. Hakim tidak akan memutus suatu perkara tanpa ada tuntutan dari seorang jaksa. Betul. Nah, disitulah peran kita sebagai pengendali perkara di persidangan. Nah, kemudian kita juga mendakwakan seseorang. Tadi kan pertama setelah dilakukan jadwal persidangan kita mendakwakan seseorang, kita membuktikan kesalahan seseorang tersebut. Nah, kemudian kita melakukan penuntutan terhadap kesalahan orang tersebut. Oke. Dalam hal apa, Pak Aksa, kejaksaan berperan untuk atau menjadi pengendali perkara? Apakah di perkara keseluruhan atau ada ketentuan-ketentuan khusus yang menyatakan bahwa ini perkara yang dapat ditangani oleh kejaksaan selaku pengendali perkara, yang ini yang tidak. Ada beberapa kebijakan ya Bu. Sekarang ada beberapa kebijakan yang mana kita sekarang juga bisa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Itu tadi ya kan, dalam salah satunya adalah perkara tipikor. Maksud saya korupsi. Apakah di seluruh perkara pidana atau di perkara perdata atau misalnya di perkara yang tergolong petun atau ada perkara khusus begitu? Kalau ini peran tadi asas tadi ya? Peran asas tadi ya. Kalau peran asas tadi sih di semua perkara, iya. Yang mana kembali lagi kita yang bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan seseorang di depan pengadilan seperti itu. Termasuk di perkara petun misalnya ya. Apakah jaksa juga hadir sebagai penuntut umum atau penguasa perkara dalam hal ini? Kalau di petun jaksa di sini hadir sebagai pengacaranya Bu, pengacara negara. Nah, jadi kalau ranahnya perdata ini kan ranahnya beda dengan pidana, kan? Iya. Nah, kalau di ranah perdata ini kita sebagai pengacara negara itu maksudnya ketika negara itu ada apa namanya, kalau perdata ini sengketa ya. Nah, kalau lembaga negara atau instansi negara ini sedang bersengketa baik dengan individu maupun dengan yang lain, kita hadir sebagai pengacaranya, sebagai kuasa hukumnya lah, lawyernya. Nah, kalau sama ranah pidana kan beda ini. Iya. Nah, maksud saya tadi di situ pada kategori kasus-kasus atau perkara-perkara tadi di situ peran dari kejaksaan selaku
pengendali perkara itu begitu. Mungkin gini saya bisa jawab, Bu. Oke. Untuk terkait dengan perkara perdata dan tun, Oke. misalkan. Nah, itu biasanya kita terima dulu permohonan dari instansi, bisa dari Pemda, pemerintah provinsi, instansi-instansi pemerintah lah ya. Nah, ketika misal mereka sedang bersengketa atau sedang ada gugatan, nah biasanya mereka bermohon kepada kejaksaan untuk didampingi. Nah, kalau jaksa pengacara negara, kita di Datun, kita punya tadi Bu, bantuan hukum litigasi. Oke, nah, iya, maksud saya berarti kalau di perkara pidana, berarti kejaksaan sebagai penguasa perkara, sebagai penuntut ya. Betul. Nah, penuntut. Tapi kalau di perkara perdata dan petun, ya, kita dia berarti sebagai jaksa pengacara negara. Nah, itu dia. Nah, di situ kita punya bantuan hukum. Kita ada punya dua, Bu, ada bantuan hukum non litigasi dan bantuan hukum litigasi. Nah, non litigasi ini kaitannya dengan di luar pengadilan. Nah, untuk litigasi itu di pengadilan. Nah, tadi yang disampaikan, misal kalau PT UN biasanya berkaitan dengan contohnya, misal ada pegawai yang dipecat, begitu. Keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah. Iya, betul. Nah, kalau perdata bisa terkait dengan PMH, kemudian ada sengketa-sengketa. Itu kita di situ, kita sebagai JPN. Kalau untuk petun dan perdata kita sebagai JPN, kalau di perkara pidana kita sebagai jaksa penuntut umum, Bu. Nah, itu tadi yang ingin saya jelaskan kepada para pendengar kita, agar para pendengar juga memahami betul ya kehadiran jaksa ini dalam perkara-perkara tertentu begitu ya. Jadi ada kriteria atau ada kategori-kategori sendiri. Iya. Oke. Baik, di tingkat sampai di tingkat pengadilan tadi kita ya, di tingkat pengadilan. Peran jaksa sebagai dominus litis ini. Nah, lalu pada pasca pada pembuktian yang kita katakan. Nah, pada pembuktian di dalam pada tahap pembuktian di dalam sidang peradilan tadi. Ini di mana dominus litisnya ini, Pak Aksa atau Mbak Ayu atau Mbak Ana? Pada tahap pembuktian ya? Pada tahap pembuktian di persidangan. Ya. Kan biasanya kan tahap pertama membacakan tuntutan, saksi, kemudian pembuktian, gitu kan ya? Oke. Dakwaan dulu, kemudian pembuktian. Nah, di pembuktian ini kita wajib untuk menghadirkan alat bukti di persidangan. Nah, alat bukti itu ada apa aja? Salah satunya adalah surat, kemudian barang misalnya, barang-barang yang digunakan melakukan tindak pidana seperti itu kan? Sajam dan lain sebagainya begitu. Betul. Ada juga ahli dan saksi. Nah, di situ kita untuk pembuktian kita wajib menghadirkan minimal 2 alat bukti untuk memperoleh keyakinan hakim. Oke, baik. Dalam tahap pembuktian, Pak Aksa, Mbak Ayu dan Mbak Ana, di mana kewenangan atau kekuasaan dari pihak kejaksaan untuk melakukan penelitian bahwa bukti-bukti itu memang valid gitu. Begini maksud saya, ketika bukti itu misalnya berupa surat, Nah, ini surat nih misalnya, ini surat pernyataan misalnya. Nah, dapatkah pihak kejaksaan jaksa memastikan bahwa surat itu memang asli. Benar-benar misalnya kayak tulis tangan misalnya ditulis oleh yang bersangkutan begitu. Nah, kemudian ketika saksi dihadirkan, bagaimana kita dapat memastikan bahwa saksi itu memang orang yang mendengar, mengetahui. Orang yang memang benar-benar dikatakan dibuat di dalam berita acara si saksi. Bisa terjadi kan misalnya nih, saksi sudah tulis itu Setiawan Juhri. Bisa. Ini nih, ternyata yang hadir Budi gitu loh. Nah, itu maksud saya. Nah, sampai di mana kewenangan pihak jaksa selaku pengendali perkara, selaku pemilik gugatan ini dapat
melakukan intervensi kah atau apakah begitu sehingga meyakinkan bahwa itu memang benar iya. Benar orang tersebut ya. Iya. Oke. Nah, ini kan berarti kita di pengadilan. Di pembuktian, Ya, sudah di pengadilan kita di KHP. di pembuktian. Nah, biasanya Bu kalau sudah kita di pengadilan waktu agenda pemeriksaan saksi. Oke. Jadi seperti yang ini kita case-nya seperti yang Ibu contohkan ya. Yap. Nah, itu sebelum melakukan pemeriksaan saksi, biasanya majelis hakim itu mereka cross check, Bu. Kan pakai KTP itu yang datang. Kan oke. kan saksi itu kan yang di BAP kan. Nah, itu bisa dicek, di cross check itu KTP-nya, identitas dan lain-lain. Nah, biasanya kita meng-cross check-nya apakah yang datang itu benar si A. Ya, Itu yang lewat di dalam berita acara kita membuktikan saksi itu. ya, oke. itu lewat situ, Bu. Nanti itu yang memeriksa majelis Lewat di hakim. administrasi kependudukan ya. Iya, lewat KTP. Oke. Itu yang ngecek nanti majelis. Oke, adakah cara lain untuk memastikan, meyakinkan pihak jaksa bahwa itu memang benar orangnya begitu? Kalau untuk saksi yang ada di Bisa aja kan misalnya ini KTP saya, KTP Iwan di bawah Budi Iya. gitu kan ya, atau KTP Budi di bawah Iwan gitu kan ya. Ternyata wajahnya Budi dengan wajah Iwan itu mirip gitu. Oke, jadi di persidangan juga pasti nanti kan ditanyakan, ditanyakan pertama pasti kita tanyakan apakah terdakwa mengenal orang ini, ya kan? Nah, apakah memang benar? Kemudian kita tanyakan juga kepada saksi tersebut, apakah benar saksi yang bertanda tangan dalam berkas ini? Apakah benar keterangan saksi yang sudah diberikan? Apakah mau ada lagi keterangan yang mau ditambahkan? Nah, ketika ternyata ini case-nya seperti tadi ya, Yap, bukan orang yang datang gitu kan? Iya, bisa terjadi, Nah. bukan orang yang datang gitu. Oke. Bisa terjadi. Kita belum bisa terjadi apa yang dikatakannya tidak sesuai gitu ya. Kan? Saya masih dengan orangnya. Nah, itu kita sebagai penuntut umum pertama memang memeriksa melalui kartu identitas. Nah, kemudian sebelum saksi tersebut dihadirkan di persidangan, kita melakukan pemanggilan terhadap saksi tersebut. Itu yang saya maksudkan. Ya. Kita melakukan Artinya terlebih dahulu pihak kejaksaan melakukan penelitian betul. sebelum dihadirkan. Betul. Oke, ya. Nah. Itu yang saya maksudkan. Artinya ini sebuah upaya untuk meyakinkan. Tiba-tiba saja nanti kan di pengadilan kalau tiba-tiba dia hadir, nah ternyata lain orang kan kita sudah tidak bisa lagi melakukan. Betul. Nah, karena itu akan berpengaruh kepada putusan atau tuntutan yang dilakukan oleh para jaksa terhadap terdakwa. Iya, seperti itu tadi yang saya maksudkan. Ya, wah tidak terasa ternyata ya. Hampir berada di penghujung begitu. Di jam 11. Iya, jam belum. 9.58. 9.58. Iya. Tidak Jam saya Wid. jam Jakarta. Jam mana ya? Jam Papua. Jam Papua. Oke, baik. Sudah di pembuktian kita sudah yakin ya, kita sudah yakin. Oke. Para pendengar kita juga yakin dengan perannya kejaksaan di situ. Sampai di pembuktian, sampai kepada kalau putusan memang mutlak kewenangan hakim ya. Betul. Oke, setelah mendengarkan itu. Nah, di pasca putusan dominus litis ini di mana? Pasca putusan hakim, Pak? Ya, pasca putusan hakim. Jadi peran jaksa sesudah kita tadi kan udah tahap penyidikan, penelitian perkara, Sudah selesai, sidang, pembuktian, kemudian sudah diputus di pengadilan secara ingkrah, kemudian kita bisa melakukan eksekusi ya. Eksekusi. Ketika putusan pengadilan itu sesuai atau memenuhi unsur atau kehendak dari pihak jaksaan, pihak jaksa ya, tentang jaksaan. Kan ada ketentuan-ketentuannya ya, misalnya putusan hakim tidak boleh di bawah 50% dari tuntutan jaksa misalnya ya, di situnya begitu. Barang buktinya juga apakah sudah dikembalikan atau bisa itu dia yang saya maksudkan. Nah, pasca putusan itu apa yang terdapat di dalam putusan pengadilan itu berkewenangankah kejaksaan tetap memantau
pihak-pihak yang menyelenggarakan, yang melanjutkan dari putusan-putusan pasca pengadilan tadi. Seperti tadi pengembalian Barang bukti, barang ya. bukti Siap. dan Jadi, lain-lain begitu. selain jaksa sebagai penuntut umum, di sini juga jaksa sebagai eksekutor. Nah, artinya adalah setelah putusan hakim ini adalah eksekusi putusan tersebut, jadi penuntut umum masih mengawasi seperti itu Oke. terhadap putusan tersebut. Apakah sudah misal Dilaksanakan. diputus 4 tahun. Nah, Yap. 4 tahun terus apakah udah keluar atau ada gimana? Nah, terus nanti barang buktinya juga misal dikembalikan kepada saksi. Nah, nanti saksinya datang ke kantor kejaksaan untuk mengambil barang bukti tersebut. Nah, Ya, seperti ya. itu. Oke, seperti itu ya. Artinya pelimpahan setelah putusan itu berarti Terpidana. terpidana ya. Nah, pelimpahan terpidana dari tahanan kejaksaan ke tahanan rutan ya. Ya, itu tahap limpah udah. Ya. Setelah pasca putusan tadi ya, pasca putusan, ya kan? Setelah ingkrah gitu ya. Siap. Oke, nah lalu pengembalian barang-barang bukti dan lain sebagainya begitu, itu ada kurun waktunya kah, Bu, batasnya untuk menyelesaikan apa-apa yang tadi termasuk di dalam putusan itu? Jadi kalau di putusan tuh ada beberapa putusan untuk barang bukti ya, ada Oke. yang dikembalikan, ada yang dimusnahkan, Oh, terus kemudian macam-macam lah. Nanti kalau ada yang ada yang dilelang dikembalikan seperti kepada itu. negara begitu ya, Ya. yang dilelang, ya betul. Itu sebaiknya Oke. secepatnya, soalnya nanti nilainya turun kalau tidak dilelang atau Ada tidak. batas waktunya atau ada ketentuannya di dalam perundang-undangan yang berlaku? Misalnya 2 minggu atau berapa hari gitu? Kita harus selesai melakukan putusan apa yang ada dapat di situ, pengembalian barang bukti. Kalau misal barang bukti itu harus dikembalikan kepada negara, atau barang bukti itu harus dimusnahkan, atau barang bukti itu harus dilelang. Nah, Oh, tidak ada. tidak. Ya, kalau itu tetap harus dilaksanakan, putusan pengadilan itu harus dilaksanakan sesegera mungkin. Seperti Oke. itu. Agar tidak terjadi penumpukan di gudang barang bukti seperti itu. Oke. Ini juga yang kadang jadi pertanyaan ya dari masyarakat kita begitu. Padahal sudah putus gitu, dan barang bukti misalnya nih berupa mobil gitu ya, yang semestinya dikembalikan gitu. Ini masih tetap ditahan. Nah, itu artinya memang kita tidak bisa menuntut untuk segera dilakukan pengembalian karena tidak ada batas waktu kan ya yang diberikan di dalam aturan. Ya, untuk kejaksaan bergegas karena ada batas waktu itu. Jadi dalam konteks ini bergegas tapi tidak ada batas waktu. Mungkin gini Bu, yang kadang jadi jangka waktu itu kan, misalkan hari ini diputus di persidangan ya kan. Nah, ini kan masih ada waktu 7 hari untuk melakukan pikir-pikir atau menentukan sikap. Oke. Nah, mungkin yang banding atau tidak gitu ya? Oke. Mungkin yang banyak terjadi miss antara masyarakat dengan kejaksaan itu ketika sidangnya hari ini tapi besok langsung dimintakan barang buktinya. Nah, padahal masih ada rentang waktu selama 7 hari untuk menentukan sikap. Seperti itu, kecuali memang sama-sama menerima gitu ya. Cuma apabila tidak ada upaya hukum lagi begitu, kalau misalnya ini ambil contoh tidak ada upaya hukum lagi, sama menerima ya. Nah, ini memang tidak ada rentang waktunya ya untuk dalam waktu misalnya 2 kali 24 jam atau dalam waktu maksimal 14 hari segala barang bukti harus segera dilakukan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan gitu. Saya bantu jawab ya, Bu. Oke, silakan. Jadi kan biasanya kalau semisal sudah waktu sidang, misal diputus, ya kan, ingkrah kan, Bu. Nah, kita bisa melakukan eksekusi itu setelah kita mendapatkan salinan putusannya. Nah, itu dari pengadilan. Betul. Okay. Nah, kalau pengadilan belum mengirimkan salinan putusannya, otomatis kita belum bisa melakukan eksekusi, begitu Bu.
Nah, biasanya kita tunggu dulu salinan putusannya, baru kita bisa eksekusi. Dan itu karena sudah bersinergi itu nggak lama sih, cepat pasti. Biasanya sudah ya. Cepat, ya. Kira-kira yang biasanya itu Mas Aksa berkisarnya tuh berapa lama? 1 bulan kah, 2 bulan kah, 1 minggu kah, 2 hari kah begitu? Tidak Enggak sih, sampai. enggak sampai Oke. sana. Segera putusan pengadilan itu harus segera dieksekusi. Artinya salinan putusan pengadilan dalam kurun, kalau biasanya gitu rata-ratanya dalam kurun waktu berapa lama diterima oleh pihak kejaksaan, Mas, setelah adanya putusan inkrah itu? Kalau saya sih kemarin ketika sudah inkrah, misalkan inkrahnya jam 3, misalkan inkrahnya jam 2 selesai sidang ya, jam 3 kalau memerintahkan si terpidana itu untuk keluar, langsung saya keluarkan, langsung nggak ada rentang waktu yang, karena memang harus segera dilaksanakan putusan pengadilan itu. Oke, begitu juga dengan barang bukti ya? Iya. Begitu juga dengan barang bukti, ketika sudah ada ketentuannya, salinan putusan pengadilan tadi, ya, kejaksaan sejatinya segera untuk melakukan, ya. iya, seperti itu, ya. Nah, hal-hal apa biasanya, Mas Aksa, Bu Ayu dan Bu Ana, hal-hal apa biasanya yang menyebabkan eksekusi itu bisa terlambat atau ada kendala atau tidak bisa diserahkan secara langsung? Mungkin untuk pengembalian barang bukti ya, tidak bisa dikembalikan secara langsung, mungkin karena saksi rumahnya jauh seperti itu. Jadi mereka tidak bergegas gitu loh mengambil barang bukti, misal motor kah gitu. Nah, untuk itu kejaksaan ada layanan untuk mengembalikan barang bukti secara gratis seperti itu. Oh, begitu. Ada juga antar barang bukti ya, namanya ya, inovasinya. Iya, Iya, ada luar inovasi. biasa ya. Nah, itu tadi yang belum diketahui oleh masyarakat kita. Jadi kadang-kadang kendalanya ini karena tadi seperti disampaikan oleh Mbak Ana, ini kan pemilik barang bukti ini jauh gitu ya. Nah, kemudian barang bukti yang mau kita bawa ini mungkin agak ribet mungkin ya, atau harus memerlukan angkutan yang apa gitu kan. Ini lalu dalam konteks ini lalu agak terhambat ya pengembaliannya. Nah, ternyata pihak kejaksaan mempunyai inovasi ya untuk melakukan pengantaran, pengantaran terhadap pelayanan pengantaran barang bukti. Karena kita takut juga, Mbak, ada kemarin teman-teman yang barang bukti itu berupa senapang angin ya. Nah, senapang angin lalu dikembalikan begitu. Nah, dari kejaksaan mau bawa ke rumah itu dia takut juga kalau di jalan nanti ketemu lagi dengan polisi gitu. Iya, atau di jalan nanti ada terjadi apa gitu. Nah, seperti itu juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat kita. Dan alhamdulillah ternyata ada inovasi pengantaran dari kejaksaan. Ini yang belum diketahui mungkin oleh masyarakat. Iya, betul. Untuk itu inovasi dari bidang gratis ya, Mas ya? Gratis Ibu, gratis ngantarnya ke Kintab gimana, Mas? Ya, Gratis tapi ngantarnya ke Kintab. tetap gratis. Pastikan ya. Pelayanan prima kita, Bu. Nah, ya betul. Ini yang kabar gembira ini yang ingin saya ekspos pada masyarakat, karena ada beberapa yang memang kendalanya di situ begitu, di prosedur pengembalian barang bukti itu ya. Di barang bukti itu. Oke. Gercep. Baik, ternyata ada pendengar kita yang bergabung. Selamat pagi, rekan Yola di Plehari. Oke, salam sehat, salam semangat pagi hari ini. Pertanyaannya, apakah kejaksaan dapat mengambil alih dan menindaklanjuti laporan sesuai perkara bila tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian? Bang kuhapnya ada gitu ya? Ya. Mengambil alih gitu ya? Mengambil alih. Oke. Mungkin berhubungan dengan dominus litis tadi. Iya.
Sebenarnya kalau untuk mengambil alih kewenangannya belum ada ya. Kewenangan untuk mengambil Belum, alih. baru ada Iya, tahap ya. iya, belum. Kewenangan untuk mengambil alih perkara tersebut masih tidak bisa. Nah, itu nanti belum diatur ya, Iya, di dalam belum peraturan. diatur, ya, belum Maksudnya mungkin diatur. seperti ini, ketika dikembalikan ini perkara, misalnya berkas perkara masuk ke kejaksaan, ternyata ada kekurangan begitu ya, diberikan catatan lah ya oleh kejaksaan, dikembalikan kepada pihak penyidik begitu ya. Ternyata dalam kurun waktu lama sekali begitu ya, pihak penyidik tidak memenuhi ya, tidak mengembalikan kembali. Nah, Ya, maksudnya akhirnya dilaporkan Kak Yola, apakah kejaksaan merasa ini kenapa nih berkasnya ini lolos benar nih karena kita dapat mengambil alih begitu untuk melakukan Atau malah menutup kasus ini. itu pun juga belum kewenangannya sih, belum kewenangannya untuk mengambil alih. Kami aja nah yang melakukan penyidikan gitu, tidak bisa ya. Tidak bisa, Karena untuk tidak bisa. tindak pidana umum kita tidak ada untuk penyelidikan, penyelidikan untuk kepolisian. Tapi pengembaliannya kalau jangan jangka waktu yang lama belum dikembalikan oleh kepolisian, apakah ini Dominus Litis ini menstop juga, tidak menerima lagi tuh? Gimana? Tetap ditunggu berarti ya selama-lamanya. Mungkin 14 hari atau gimana? Iya, sampai batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan kita begitu. Kalau berkas tadi dikembalikan. Oke. Dikembalikan, tapi pihak kepolisian tidak, kan ada beberapa catatan dari kejaksaan ya, untuk dikembalikan polisi harus prosedur seperti ini. Tapi dalam jangka waktu 14 hari mungkin targetnya atau tidak mengembalikan merekanya. Apakah ini Dominus Litis ini menstop ini, tidak menerima kembali? Oh, itu kita tetap melakukan pemantauan di perkara tersebut. Kita tetap akan kembali menanyakan bagaimana tindak lanjut dari perkara ini. Tadi kan sudah ada batas waktu kan? Ya, Batas waktu pengembalian kembali berkas itu dengan memenuhi unsur-unsur yang sudah petunjuk yang sudah Nah, maksudnya mungkin pada saat batas waktu itu selesai, habis begitu, tetapi berkas tidak dikembalikan lagi. Karena dengan alasan pihak penyidik misalnya belum bisa melengkapi seperti unsur-unsur yang tadi dicatatkan oleh pihak kejaksaan. Mengambil alih kan kita nggak bisa, karena belum ada pembaruan KUHP-nya ya. Iya. Jadi kalau di stop atau gimana dari tidak menerima lagi atau gimana? Mungkin sedikit menjawab ya Bu. Jika kita terkait pertanyaan itu tadi yang sampaikan Yola, itu memang kita pada saat ini berkaitan dengan Dominus Litis, emang kita tidak punya kewenangan. Okay. Karena seperti yang sudah saya sampaikan, KUHP kita sekarang ini kan menggunakan asas diferensiasi fungsional. Itu ada dipisahkan Bu. Ya, betul. Dipisahkan. Nah, jelas berbeda ketika waktu dulu HIR ya. Ketika waktu dulu HIR, kita jaksa bisa berperan secara aktif dan langsung saat penyidikan. Cuman ketika KUHP memang kita tadi ada pemisahan fungsi di situ. Kewenangan kita di KUHP sekarang hanya sebatas tadi memeriksa berkas perkara. Menerimanya berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak penyidik ya. Betul. Nah, kalaupun kita ingin menanyakan ini perkaranya gimana nih, lawas benar nih, ya, betul. Misal, itu kan berarti kita masuknya ada kita tadi sebelum berkas masuk tuh ada SPDP Bu. Nah, ketika ada SPDP itu bahasanya Pak Polisi ngasih tahu kita ini loh kita sedang melakukan penyidikan perkara ini gitu kan. Itu jangka waktu 30 hari berkas perkara harus masuk ke kejaksaan. Oke. Ketika lebih 30 hari nggak ada kejelasan dari polisi, kita bisa terbitkan P17. Mana sih ini berkasnya kok nggak masuk-masuk? Nah, itu mungkin yang dimaksudkan. Oke. P17. Tapi hanya sebatas memberikan menanyakan seperti itu. Ya, monitoring aja. Untuk mengambil alih itu tidak bisa. punya kewenangan. Tidak bisa. Nah, ini yang ingin kita dorong bahwasanya inilah jaksa ini. Jadi penuntutan ini tidak hanya penuntutan waktu pengadilan Bu. Jadi kita harus balik lagi dulu. Jadi penuntutan itu juga berawal dari penyidikan. Artinya kita harus dapat berpartisipasi aktif. Nah ini yang RUU KUHP yang sedang akan kita perjuangkan juga Bu. Bahwasanya yaitu Dominus Litis itu dari penyidikan. Nah
setelah P17 kita balik ya Bu. Setelah P17 kita keluarkan ke Pak Polisi, mereka akan mengirimkan lagi SPDP lagi baru biasanya. Itu kita keluarkan P17 itu kalau nggak salah 2 kali. Setelah 2 kali nggak ini berarti kita selesai. Kita kembalikan SPDP-nya. Kita kembalikan. Nah, kalau berkaitan dengan tadi ketika P19 atau petunjuk kita tidak dipenuhi oleh polisi, penyidik, ya kan? Kita sudah dikembalikan kalau nggak dipenuhi atau setelah P19 tidak dipenuhi, kita bisa keluarkan P20. Artinya memang sudah selesai gitu. Itu dominus litis kita di situ. Sekarang ya Bu, sekarang. Nah, kita juga berkaitan dengan asas dominus litis, kita juga punya restoratif justice. Artinya perkara-perkara tindak pidana itu ketika sudah ke P21 atau sudah kita terima, itu ada beberapa perkara tindak pidana yang nggak melulu kita limpahkan harus ke pengadilan. Betul. Tapi dilakukan restoratif justice. Betul. Karena kita punya restoratif justice. Nah, kalau terkait dengan restoratif justice itu banyak Bu kriteria-kriterianya. Nah, nanti kita akan ikut perjanya 15 tahun 2020. Ya, nah itu kita bisa ada pemilahan-pemilahan dari perkara ya yang bisa di restoratif justice atau yang tidak gitu. Iya. Oke, seperti itu. Baik, yang kedua dapat dipahami ya rekan Yola di Plehari, secara peraturan perundang-undangan itu jaksa tidak bisa mengambil alih melakukan tindakan lanjutan ya terhadap sebuah perkara yang sudah ditangani oleh pihak penyidik atau pihak polisian. Nanti dibahas di DPR kemarin. Ya. Ya, oke. Baik, yang kedua ada rekan Junai di Angsal. Selamat pagi. Pertanyaannya orang awam, paham ya Mbak, orang awam? Orang awam. Biasa orang rakyat jelata begitu ya. Oke. Apa bedanya kasus seperti biasa dengan hal adanya dominus litis ini? Mungkin kasus seperti biasanya. Ya, prosesnya dengan hal adanya. Artinya maksudnya penanganan kasus biasa dengan adanya adjust dominus litis ini. Sebenarnya di semua perkara ya, di semua perkara itu Pak Zainal. Pak Junai, ya, di semua perkara asas tersebut diterapkan oleh kejaksaan dan itu juga berlaku secara umum dan sebagai pedoman kami sebagai jaksa seperti itu. Jadi bukan jalan alternatif, bukan pilih-pilih, tapi ya. Dominus litis ini tadi adalah salah satu tugas pokok fungsi yang melekat pada jaksa sebagai penuntut umum. Jadi diterapkan bukan menu yang beda, bukan menu yang beda. Jadi diterapkan pada setiap penanganan perkara. Oke, seperti itu ya. Rekan Junai dapat dipahami ya. Oke. Baik. Iya, kita sudah berada di zona lewat ya pagi hari ini. Cepat sekali kalau sama ini juga kayaknya seru, memang seru. Apa ya, belum detail kita ya. Tapi baiklah, mudah-mudahan ini juga akan menjadi tambahan pengetahuan, wawasan, pembuka wawasan bagi masyarakat kita tentang mengenal lebih jauh ya jaksa kita gitu ya. Jadi mau menghilangkan rasa takut tadi ya. Siapa tahu juga. Enggak, gitu. Cantik soalnya. Tahu saya, kelihatan dari wajah laki-laki. Jadi siapa tahu jadi cita-cita putra-putrinya yang mendengarkan, betul, ya kan. Ya, dan kita bangga loh ya, kita bangga ada kalau misalnya salah satu dari keluarga kita ya menjadi jaksa gitu. Betul. Saya meskipun orang tua saya sudah pensiun berpuluh-puluh tahun jadi jaksa, tapi saya sampai saat ini masih bangga. Jadi saya kalau lihat orang-orang kejaksaan tuh saya ingat kiprah dan jejak karir ayah saya gitu. Dari kejaksaan juga. Karena beliau merintis karir itu dari nol. Ya, dari nol saya itu. Sampai anaknya juga SH juga di belakang. Tidak berarti jadi jaksa. Alhamdulillah. Jadi Bu Nelly ini juga keluarga besar Adiaksa ya. Betul. Satu-satunya senior kejaksaan yang masih ada itu hanya bapak saya. Oke. Salam hormat Bu buat Salam Bapak hormat. Bu. Siap. Bapak. Ya.
Oke, sampai saat ini masih berkiprah. Ini tadi hari ini ke Jorong, Mbak, cerita juga saya. Ke Jorong ada penanganan perkara dari kepolisian Jorong kemarin ada telepon. Masih berkiprah di pengadilan sebagai pengacara. Oh iya. Saya kayaknya sepertinya pernah ketemu. Kenal saya. Oh, iya. Sekarang jadi siapa dia gitu ya. Oke, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda dalam bincang-bincang kita di pagi hari ini. Saya ingin tetap ada closing ya, apakah dari Mas Aksa, dari Mbak Ayu atau dari Mbak Ana, apa yang harus kita sampaikan, kita garis bawahi kepada masyarakat kita berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan. Kalau dari saya, kenali hukum, jauhi hukuman. Udah itu aja. Oke. Baik, Mas Aksa. Kalau Jangan takut dengan dari kejaksaan. saya, iya. Oke. Kalau dari saya, kenali hukum, jauhi hukuman juga. Oke. Jangan sampai kita berurusan dengan hukum, baik menjadi pelaku atau Betul. ya menjadi siapa saja gitu yang terlibat di hukum. Oke, ayo. Kalau saya 2 kata aja Bu, jaksa humanis. Oh begitu, oke. Jaksa humanis, artinya jangan takut ya. Jangan takut lagi gitu ya. Iya, jangan takut. Iya. Jaksa sudah sebagai mitra. Nggih. Iya. Nggih, Oke, mitra masyarakat begitu ya. betul. Iya. Artinya Kantornya juga welcome ya. iya. Welcome. Ketika masyarakat mempunyai permasalahan, masyarakat mempunyai pertanyaan atau ada hal-hal yang masyarakat tidak mengerti berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari para jaksa, silakan bisa bertanya. Silakan bertanya. Silakan Bu. Oke, kantor pintu kejaksaan welcome ya. Sangat welcome, sangat terbuka lebar, Oke. apalagi ya kita alhamdulillah memperoleh public trust. Jadi masyarakat tidak perlu lagi takut sama kejaksaan. Oke. Apapun permasalahan hukumnya bisa disampaikan ke kejaksaan, bisa konsultasi dan tidak dipungut biaya. Oke. Sedikit menambahkan Bu, kalau misal pian-pian semua kok mager ya, misal kantor kejaksaan. Jadi kita punya di Hotline. kita punya hotline. Oke. Kemudian kalau di bidang perdata, kita punya namanya Halo JPN. Jadi bisa diklik aja Halo JPN, nanti kita Oke. klik tanah laut, nanti pertanyaannya apa masuk, nanti JPN kita jawab Bu. Oke, atau ada nomor yang bisa dihubungi atau ada akun yang bisa di Akun Instagram. search? Ada. Langsung di akun Instagram. Oke. Namanya berarti Kejari Tanah Laut. Oke. Kejari _ Tanah Laut. Iya. Oke. Bisa mau di DM pasti kita baca. Ada nomor WhatsApp juga ya? Ada nomornya juga sudah ada langsung di situ. Kalau fallback belum tentu ya. Kalau fallback belum tentu lagi. Pikir-pikir dulu. Oke, Bu. Oke, baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 24 Februari 2025. Semoga sekali lagi apa yang kita berbincangkan di pagi hari ini menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan pencerahan bagi seluruh para pendengar kita, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Kejaksaan Negeri Pleikhari. Dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga. Oke, Mbak Ana, Mbak Ayu dan juga Mas Aksa, terima kasih sudah Terima berhadir kasih. di Studio 1 Tutung Pandang Tutung FM. Pandang FM. Ya, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa sama-sama. kembali di lain waktu dan kesempatan.